Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? It's nice to meet you again. Today we are going to discuss the simulation of English test. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris ya. Yang mana kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami. Karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Jadi kisi-kisi ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda ya dengan soal bahasa Inggris yang kemungkinan nanti akan muncul. Oleh karena itu kisi-kisi ini sangat penting untuk dipelajari ya, supaya nanti kita akan menjadi mudah dalam mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, di sini ada pembahasan tentang holiday ya. Holiday itu artinya liburan. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan holiday. Di antaranya ada fun, menyenangkan, ada boring, membosankan, dan tiring ya, melelahkan. Nah, di sini ada percakapan singkat antara Yana dan Yani. Nah, di sini Yana bertanya ya kepada Yani, "Hai Yani, how was your holiday?" Nah, ini berarti menanyakan keadaan holiday ya, atau menanyakan tentang liburan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita bahas dulu satu persatu pilihan ya, pilihan jawaban yang ada di sini. Nah, yang A, nah di sini ada pilihan A ya, yang I'm 9 years old, yang artinya saya berusia 9 tahun. Kemudian yang B, my name is John. Nah, nama saya adalah John. Kemudian yang C, I am fine, thank you. Nah, saya baik-baik saja, terima kasih. Yang D, it was tiring. Nah, itu melelahkan atau melalahkan. Nah, berarti jawaban yang tepat ya untuk melengkapi pertanyaan ini, how was your holiday, adalah yang D ya, it was tiring, melelahkan. Kalau yang C ya tidak nyambung ya, I am fine, thank you. Karena saya baik-baik saja ya. Jadi bukan menanyakan keadaan saya, tapi menanyakan keadaan liburan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, it was tiring. Nah, kita juga bisa menjawabnya mungkin dengan it was fun, it was boring ya. Yang penting nyambung dengan pertanyaannya. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada teks ya, teks yang berkaitan atau yang menceritakan tentang liburan. Nah, sebetulnya kita tidak perlu membaca teks sebanyak ini dari awal sampai akhir. Nah, yang perlu kita lakukan adalah, nah, kita membaca dulu ya pertanyaannya ya, soal pertanyaannya. Nah, di sini ada contoh soal dengan pertanyaan, who did I go to Pangandaran with? Nah, yang artinya dengan siapa saya pergi ke Pangandaran. Nah, who itu artinya siapa ya, dan with artinya dengan. Jadi who did I go to Pangandaran with artinya dengan siapa saya pergi ke Pangandaran. Atau bisa juga with whom ya, with whom did I go to Pangandaran. Nah, kalau kita sudah tahu ya pertanyaannya, maksud dari pertanyaannya, nah sekarang kita mencari tahu jawabannya di dalam teks ini. Nah, kita baca dulu dari awal ya untuk menemukan jawabannya. Nah, di sini in 2019 I went to Pangandaran with my friends. Nah, yang artinya di tahun 2019 saya pergi ke Pangandaran dengan teman-teman. Nah, berarti sudah jelas ya, kita sudah menemukan jawabannya, yaitu kita atau saya ini ya pergi ke Pangandaran dengan teman-teman. Nah, kita cari jawaban yang mengandung ini ya, atau yang katanya atau kata-katanya friend. Nah, ini ya berarti jawaban yang tepat adalah friend ya, karena kita atau saya perginya dengan teman-teman, yaitu friends.
Oke, next. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, how did we go to Pangandaran? Nah, bagaimana kita pergi ke Pangandaran? Nah, ini menanyakan bagaimana kita pergi ke Pangandaran ya, atau kita naik apa ke sana ya? Kita pergi ke Pangandaran itu naik apa? Nah, sekarang kita cari tahu jawabannya ya dengan membaca teks ini. Nah, tadi sampai sini ya membaca teksnya. Sekarang kita lanjut. Nah, I went there at 10 o'clock by car. Yang artinya saya pergi ke sana pada jam 10 dengan mobil ya. Nah, by car. Nah, berarti kita itu pergi ke Pangandaran dengan mobil ya. Nah, kita lihat di sini jawabannya. Yang A by train dengan kereta, yang B by car dengan mobil. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, jawabannya by car karena sesuai dengan yang ada di teks ini, by car. Nah, berarti kita jawab yang B ya, by car. Oke, next. Nah, kemudian ada pertanyaan, how long did it take from Bandung to Pangandaran? Yang artinya berapa lama ya, how long itu berapa lama memakan waktu dari Bandung ke Pangandaran. Nah, berarti take itu memerlukan atau memakan waktu ya, memerlukan waktu ya. Nah, berarti berapa lama ya dari Bandung itu ke Pangandaran. Nah, kita lihat lagi di teks ya, kita cari tahu. Nah, tadi sampai sini. Nah, sekarang kita lanjut bacanya. Nah, it took 6 hours from Bandung to Pangandaran. Nah, jadi memakan waktu 6 jam dari Bandung ke Pangandaran. Nah, jadi dari Bandung ke Pangandaran itu adalah 6 jam ya. Nah, kita cari jawabannya yang 6 jam. Nah, di sini A 4 hours yang artinya 4 jam. Yang B 5 hours yang artinya 5 jam. Yang C 6 hours yang artinya 6 jam. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya, 6 hours. Oke, next. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, how many places did we visit? Nah, berarti menanyakan berapa banyak tempat yang kita kunjungi ya. Nah, ya tempat-tempat yang kita kunjungi. Nah, sekarang kita cari tahu jawabannya ya di dalam teks. Nah, tadi bacaannya sudah sampai sini ya. Sekarang kita lanjut. Nah, in Pangandaran, I visited Pangandaran Beach, Wildlife Sanctuary, Green Canyon, Batu Hiu Beach, and Batu Karas Beach. Nah, jadi kita itu mengunjungi beberapa tempat ya. Nah, sekarang kita hitung. Nah, yang artinya I visited Pangandaran Beach. Nah, saya mengunjungi Pantai Pangandaran. Nah, Wildlife Sanctuary yang artinya cagar alam. Kemudian Green Canyon, Batu Hiu Beach, and Batu Karas Beach ya, dan Pantai Batu Karas. Nah, kita hitung ya, ada berapa tempat. Yang pertama ada Pangandaran Beach. Nah, Pangandaran Beach ya, Pantai Pangandaran. Kemudian yang kedua ada Wildlife Sanctuary yang artinya cagar alam. Nah, kemudian yang ketiga ada Green Canyon, yang keempat ada Pantai Batu Hiu, dan yang kelima ada Pantai Batu Karas. Nah, berarti kita itu mengunjungi 5 tempat ya. Nah, kita cari yang jawabannya 5. Nah, 5 itu bahasa Inggrisnya adalah 5. Nah, berarti jawabannya adalah yang C ya ini, yaitu 5. Oke, next. Nah, kemudian ada soal, how many kinds of souvenir did I buy? Nah, ini menanyakan souvenir ya, souvenir yang dibeli. Nah, berapa banyak ya, atau berapa jenis oleh-oleh yang saya beli ya, yang dibeli oleh saya. Nah, mari kita lihat jawabannya di teks ini. Nah, setelah tadi ya ini kita lanjut bacaannya. I did so many things in Pangandaran, such as talking with tourists, taking photographs together,
enjoying meals and hanging out at night. Yang artinya saya melakukan banyak hal di Pangandaran. Nah, seperti ngobrol dengan turis, terus foto bareng ya, menikmati makanan dan nongkrong di malam hari. Nah, berarti bukan ini ya, bukan oleh-oleh. Nah, kita lanjut lagi bacanya. Nah, after feeling satisfied with everything, I bought some souvenirs such as t-shirt, trousers, shoes, food, and accessories. Yang artinya setelah merasa puas ya dengan semuanya, saya membeli beberapa oleh-oleh atau cenderamata ya, seperti kaos, t-shirt, ada trouser, celana panjang, ada shoes, sepatu, ada food, makanan, dan aksesoris ya. Nah, kita hitung ada berapa jenis souvenirnya. Nah, dari sini ya, ada t-shirt 1, kedua celana, ketiga shoes, sepatu, keempat food, makanan, dan kelima ada aksesoris. Nah, berarti aksesoris yang dibelinya itu ada sebanyak 5 jenis ya. Nah, kita pilih jawaban yang C ya, yaitu 5, yaitu 5 ya. Oke, next. Nah, kemudian kita juga akan membahas tentang fable ya. Fable yaitu cerita atau dongeng ya. Dongeng bisa tentang hewan ya. Biasanya tentang hewan fable itu. Nah, di sini juga ada beberapa kosakata yang harus dihafal ya. Nah, di antaranya ada lion. Nah, lion itu artinya singa. Kemudian ada giraffe yang artinya jerapah. Kemudian ada ostrich, nah yang artinya burung unta ya. Ada dove, nah merpati. Ada zebra, nah kuda zebra ya. Ada rhino, nah berarti badak ya, rhino. Kemudian ada elephant, nah artinya gajah. Kemudian squirrel, nah yang artinya tupai. Nah, di sini ada pertanyaan, what does zebra has? Nah, berarti apa yang dimiliki kuda zebra? Nah, berarti ciri-ciri kuda zebra itu apa? Nah, kita lihat ya jawabannya. Yang A ada horn. Nah, horn itu berarti tanduk ya. Nah, berarti kuda zebra tidak ada tanduknya ya. Nah, berarti bukan ini. Yang B ada wings. Nah, wings itu berarti artinya sayap ya. Nah, berarti kuda zebra tidak ada sayapnya, berarti bukan ini. Nah, yang C ada long tail. Nah, long tail berarti ekor panjang, ekor kuda panjang ya, cukup. Nah, tapi kita lihat dulu jawaban yang lain. Yang D. Nah, D ada black and white stripes. Nah, berarti yang artinya belang ya, garis hitam dan putih. Nah, belang-belang ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, yaitu garis hitam dan putih atau belang-belang. Oke, next. Nah, kemudian ada pertanyaan, how many legs do the lions have? Nah, berarti ini menanyakan how many legs. Nah, legs itu artinya kaki ya, kaki. Berarti berapa banyak kaki yang dimiliki oleh singa ya, atau singa itu ada berapa kakinya ya. Nah, have itu mempunyai ya. Nah, seperti yang kita ketahui ya, bahwa singa itu memiliki 4 kaki ya, 4 kaki. Nah, 4 itu bahasa Inggrisnya adalah 4. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B ya, yaitu 4. Oke, next. Nah, di sini ada soal tentang teks lagi ya, teks bacaan reading ya, atau bacaan yang lumayan panjang ya. Nah, dan kita juga tidak perlu membaca dulu semuanya ya. Yang perlu kita lakukan adalah membaca ini ya, memahami pertanyaannya dulu. Nah, kita baca dulu pertanyaannya. Where was the elephant sleeping? Nah, yang artinya di manakah gajah itu tidur ya. Nah, ini sleeping itu berarti tidur ya. Dan where artinya di mana, berarti di manakah gajah itu tidur.
Nah, setelah kita mengetahui maksud dari pertanyaannya, nah sekarang kita waktunya untuk mencari tahu dari teks ini ya. Nah, kita baca dulu teksnya. One day an elephant was sleeping in the zoo. Nah, suatu hari seekor gajah sedang tidur di kebun binatang. Nah, berarti gajah itu tidurnya di kebun binatang ya di dalam teks ini. Nah, sekarang kita cari jawaban yang ada zoo-nya ya, zoo. Nah, dan jawaban yang ada zoo-nya mengandung kata zoo yaitu adalah B ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah B, yaitu in the zoo, di kebun binatang. Oke, next. Nah, kemudian kita memahami ya, kita cari tahu dulu maksud dari pertanyaannya. Nah, di sini ada pertanyaan, what did the mouse like from the elephant? Nah, yang artinya apa yang disukai tikus dari gajah ya. Berarti tikus itu menyukai apanya ya, apa yang disukai tikus itu dari gajah. Nah, kita lihat ya di teks, kita baca dulu. Nah, kemudian a little mouse passed by and saw the elephant. Nah, seekor tikus kecil lewat dan melihat sang gajah. Kemudian he liked the elephant's tail and started to play with it. Yang artinya dia menyukai ekor gajah dan mulai memainkannya. Nah, berarti yang disukai tikus dari gajah itu adalah ekornya ya, ekor yaitu tail. Nah, sekarang kita sudah tahu jawabannya ya, tinggal cari kata atau jawaban yang mengandung kata tail. Nah, berarti jawabannya adalah yang B ya, yaitu tail. Nah, karena di teks ini ada tail ya, jelas yang disukai tikus itu adalah tail, jadi jawabannya adalah yang B ya, yaitu tail. Oke, next. Nah, kemudian ada pertanyaan, what did the elephant use to catch the mouse? Nah, yang artinya apa yang digunakan oleh gajah untuk menangkap tikus. Nah, kita lihat ya jawabannya, kita cari tahu di dalam teks. Nah, tadi sampai sini ya. Nah, kemudian the elephant got up and got very angry. Nah, sang gajah bangun dan menjadi sangat marah ya. Nah, he caught the mouse in his trunk and rumbled loudly. Nah, dia menangkap tikus dengan belalainya ya, terang dengan belalainya dan menderum ya, menderum atau bergemuruh ya, meraung seperti itu. Kalau singa meraung, kalau ini menderum ya, gajah menderum dengan keras ya. Nah, jadi si gajah ini menangkap tikus itu dengan belalainya ya, yaitu terang. Nah, sekarang kita tinggal cari jawaban yang mengandung kata terang. Nah, berarti jawabannya ada di pilihan A ya, yaitu terang. Nah, berarti jawabannya adalah A. Oke, next. Nah, kemudian kita juga membahas tentang number ya, atau angka. Nah, kita kan sudah belajar angka ya kemarin atau minggu-minggu kemarin, mulai dari satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, di sini ada contoh soal yang menanyakan what number is this. Nah, berarti nomor berapakah ini atau angka berapakah ini? Nah, kita lihat di sini ya, ada angka 46. Nah, 46 itu apa bahasa Inggrisnya? Nah, berarti kalau 4 bahasa Inggrisnya 4 ya. Kalau 40 berarti 40 ya. Nah, kalau belasan berarti tin ya, kalau puluhan ti. Nah, berarti kalau 4 itu 4 ya, kalau 14 14, kalau 40 40. Nah, berarti ini 40. Kemudian 6 bahasa Inggrisnya 6. Nah, berarti angka ini adalah 46. Nah, sekarang kita cari jawaban yang ada kata 46. Nah, berarti jawabannya ada di jawaban C ya, yaitu 46, 46. Nah, ya, berarti ini jawabannya ya.
Oke, next. Nah, kemudian ada contoh soal how to say this number. Nah, bagaimana cara mengatakan angka ini ya. Nah, di sini ada angka 528. Nah, kita kan sudah belajar kemarin angka ya, mulai dari satuan, puluhan, dan ratusan, bahkan ribuan. Nah, ratusan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah hundred ya. Hundred, kalau 100 berarti 100, 200 200. Nah, kalau 500 berarti 500 ya, 500 kalau 500. Nah, ini 500. Kemudian 528. Nah, 20. Kemudian 20. 20 itu bahasa Inggrisnya adalah 20 ya, 20, dan 8 adalah 8. Nah, berarti jawabannya adalah 528. Nah, kita cari ya yang bacaannya 528. Nah, dan jawabannya ada di D ya, pilihan D, yaitu 528 yang artinya 528. Oke, next. Nah, jadi itu tadi ya pembahasan tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris untuk kelas 6. Nah, jadi kisi-kisi ini sangat penting ya untuk dipelajari supaya nanti kita akan menjadi mudah ya dalam mengerjakan soal ujiannya. Nah, kalau ada yang masih belum bisa dipahami atau belum dipahami, nah bisa ditonton lagi videonya atau bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Baiklah, cukup sekian untuk pembahasan hari ini. Thank you very much for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.